Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, selamat hari Minggu, selamat kita kembali beribadah kepada Tuhan. Saudara, hari ini seluruh dunia memperingati yang namanya Hari Father's Day, Hari Ayah, Hari Papa namanya. Dan gereja kita memperingati hari ini Hari Orang Tua, Hari Ibu, dan Hari Ayah. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat satu keluarga menjadi orang tua itu adalah impian sebuah keluarga, di mana di dalam satu keluarga ada namanya ayah, ada namanya ibu, dan ada namanya anak. Mendapatkan anak di dalam satu keluarga adalah satu anugerah dari Tuhan yang mungkin tidak terkatakan perasaannya bagaimana. Ada satu peristiwa di dalam Alkitab terjadi dalam sebuah keluarga Lewi, sebuah keluarga dari bangsa Israel. Ya, keluarga ini mempunyai seorang anak perempuan, tapi tentu saja mereka masih merindukan mempunyai anak laki-laki. Ketika saya pelayanan di Lubuk Pakam, saya pernah berjumpa dengan seorang ibu yang menjual nasi. Ketika saya ingin membeli nasi, saya melihat dia dalam keadaan mengandung. Saya tanya sama dia, waduh bu, sudah hamil lagi, mau punya adik ya? Anaknya kayaknya sudah punya 6. Ibu itu bilang apa pada saya? Dia bilang, ya bagaimanalah semua, bapaknya mau anak laki-laki. Jadi doakan ya semua anak ke-7 ini laki-laki. Nah saudara, keluarga Lewi ini juga mempunyai satu anak tadi perempuan. Tapi ayahnya rindu, kita punya yuk anak laki-laki satu lagi. Tapi saudara, ketika istrinya hamil, ada satu perintah peraturan di zaman itu yang pada waktu itu dikuasai oleh Firaun. Apa perintahnya? Mari kita melihat apa perintahnya di dalam Keluaran pasal 2 ayat Keluaran pasal yang pertama. Keluaran pasal yang pertama, ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Saudara, di zaman itu pemerintah setempat yang dikuasai oleh Firaun katakan apa? Lemparkanlah, bunuhlah semua anak laki-laki ke dalam sungai Nil. Kalau kita membaca dalam kitab Kejadian maupun Keluaran, ketika bangsa Israel makin banyak di tanah Mesir, mereka ketakutan. Bagaimana nanti orang Israel ini bisa menguasai seluruh tanah Mesir? Maka Firaun perintahkan, lemparkan, bunuh semua anak-anak laki-laki. Saudara, bayangkan betapa was-was hati sebagai orang tua. Mereka merindukan seorang bayi laki-laki kembali hadir di tengah kehidupan keluarga mereka. Tetapi di dalam pikiran mereka pasti merasakan kalau anak yang lahir ini laki-laki seperti yang kita harapkan, apa yang terjadi? Siap nggak kita? Itu mungkin yang dikatakan oleh sang suami kepada istrinya. Istriku, kalau sempat anak kita nanti laki-laki, apa yang harus kita perbuat? Istriku, bagaimana nanti? Atau mereka sama-sama berdoa, ayo kita berdoa kepada Tuhan. Kita minta jalan dari Tuhan. Tuhan, kami ingin punya anak laki-laki. Tetapi pemerintah yang demikian, bagaimana kami bisa mempunyai seorang anak laki-laki? Mereka pasti lebih tekun untuk berdoa kepada Tuhan. Mereka kerinduan mereka utarakan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Saya ingin mengajak saudara membaca bagian firman Tuhan di dalam Keluaran pasal yang kedua. Mari kita buka firman Tuhan. Keluaran pasal yang kedua. Kita akan baca ayat yang pertama sampai yang keempat. Keluaran pasal 2, ayat pertama sampai 4, demikian firman Tuhan. Seorang
laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Saudara yang terkasih, kalau kita membaca firman Tuhan yang tadi, ketika tiba sang ibu ini waktunya untuk melahirkan, bayi mungil, seorang putra, seorang anak laki-laki lahir dari rahim wanita ini. Kita kembali membayangkan bagaimana perasaan bapak, ibu ketika ibu ini melahirkan anak laki-laki. Oh, senang sekali, impianku terkabul. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami punya anak laki-laki. Tapi mereka ingat satu perintah dari Firaun. Jikalau anak yang lahir laki-laki, lemparkan mereka ke sungai Nil. Jikalau yang lahir anak laki-laki, bunuh itu bayi laki-laki. Saudara bisa bayangkan bagaimana hati seorang ibu. Dia baru saja melahirkan, baru saja dia melupakan kesakitan yang dia telah derita. Bagaimana dia mengandung 9 bulan dan dia harus kehilangan anak laki-lakinya. Dan di ayat kedua tadi kita lihat anak yang lahir itu dikatakan apa? Cantik. Bahasa kita, anaknya ganteng. Bagaimana mungkin seorang ibu bisa rela anaknya untuk dipisahkan dari dia? Saudara, kita membaca tadi hanya 3 bulan mereka bisa menyembunyikan bayi tadi. Sekarang kita melihat bagaimana ketika kita pernah punya anak bayi sampai 3 bulan. 1 hari saja dia ingin makan, dia menangis. Ketika popoknya basah dia menangis. Dan suara bayi itu tidak boleh terdengar oleh pemerintah setempat. Kalau tidak, resikonya anaknya diambil. 3 bulan lamanya mereka mungkin entah apa yang mereka lakukan. Mungkin menutup mulut si anak, atau mungkin mereka menyembunyikan anak dalam kamar rapat-rapat. Tapi setelah 3 bulan, tidak bisa lagi mereka sembunyikan si anak bayi yang mungil tadi. Umur 3 bulan lagi lucu-lucunya, lagi mungil-mungilnya. Hati seorang ayah, hati seorang ibu semakin tidak rela meninggalkan anaknya. Kita lihat saudara, apa yang dilakukan ayah dan ibu ini. Karena kasih mereka, karena sayang mereka, mereka lupakan anak itu ganteng, cantik. Yang mereka tahu itu anak mereka. Apa yang dilakukan ayahnya? Kalau kita melihat ayat yang ketiga, ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, dibuatnya sebuah keranjang, dan anak itu, bayi kecil itu, diletakkannya dalam keranjang. Dan sepertinya tidak masuk akal seorang ayah membuang anaknya ke tepi sungai Nil. Tapi dia mengalirkan keranjang itu supaya apa? Supaya anaknya aman. Kita kembali ke ayat 4. Sang ayah dengan bijaksana bukan hanya membuat sebuah keranjang, mengalirkan anaknya supaya tidak ketahuan, tapi dia juga mengatur penyelamatannya. Kalau kita membaca ayat ini lebih jauh lagi saudara, sang bapak menyuruh kakak perempuannya, enakku,
Coba kau ikuti kemana arah keranjang adikmu ini. Coba lihatkan dia, pastikan keselamatannya. Itulah hati, itulah tanggung jawab seorang bapak yang sangat mengasihi anaknya. Kita melihat apa yang dilakukan seorang ibu. Kita kembali ke bagian tadi, ke ayat 8 sampai ke 9. Saya bacakan ayat ke 8 sampai ke 9. Demikian, sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Rupanya saudara, aliran sungai Nil membawa keranjang bayi kecil tadi ke tempat permandian putri Firaun. Putri Firaun melihat anak bayi yang begitu cantik, begitu ganteng, dia merasa senang dan diambilnya. Sang kakak cepat-cepat bilang, "Putri, bisa nggak kusuruh inang pengasuh supaya anakmu ini yang kau anggap sebagai anakmu bisa hidup dengan lebih baik?" Putri katakan apa di ayat ke-9? Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Saudara lihat, kasih seorang ibu, doa yang dia naikkan kepada Tuhan, mengalahkan hal yang mustahil sekalipun. Kita melihat bagaimana peristiwa ini kuasa Tuhan luar biasa. Bukan hanya bayi kecil laki-laki itu tidak jadi dibunuh, tapi dia diangkat anak oleh seorang putri Firaun. Dan yang luar biasanya adalah saudara, siapa yang mengasuh bayi kecil itu? Siapa yang merawat dia sampai besar? Ibunya sendiri. Sehingga ibunya bisa menanamkan iman-iman yang dia percayai kepada Tuhannya, kepada anak kecil tadi. Saudara tahu siapa anak bayi itu? Dia adalah Musa, seorang pemimpin bangsa Israel yang luar biasa. Iman yang diberikan kepadanya oleh ibunya, oleh ayahnya, membuat dia menjadi pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang takut kepada Tuhan, pemimpin yang diberkati oleh Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari ayah dan ibu pada hari ini. Biarlah kita menjadi juga orang tua, menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu yang luar biasa bagi anak-anak kita. Dan kita sebagai anak, kita juga boleh menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita. Selamat siang semuanya. Shalom, Tuhan memberkati.